Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi, ketemu kembali di Risalah Hati yang menginspirasi untuk memberikan nutrisi kepada hati. Luar biasa bersyukur atas nikmat yang Allah masih beri berupa kesempatan menghela nafas yang dengannya kuota usia kita semakin berkurang. Anishkurli, bersyukurlah. Siapa yang harus disyukuri? Ada satu ayat dalam Al-Quran menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Al-ayah. Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian tanpa membawa apa-apa, tanpa bisa apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Itulah yang akan kita bahas pada tema kita kali ini di Risalah Hati. Mudah-mudahan membuat inspirasi untuk mengabdi dan berbakti kepada Ilahi melalui apa yang Allah anjurkan untuk kita hormati. Berbakti kepada orang tua. Rasul bersabda, ummuka, 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 wa abuka. Ibumu, 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 baru bapakmu. Ada apa di balik rahasia hadis ini? Kita akan bahas di kesempatan Risalah Hati kali ini. Kita bukan Adam, kita bukan Hawa, walaupun keturunan Adam dan Hawa. Maksudnya, Adam dan Hawa tidak punya ibu dan ayah. Hawa tidak punya ibu dan tidak punya ayah. Adam pun demikian. Isa punya ibu, tidak punya ayah. Kita sempurna, punya ibu dan punya ayah. Makanya Allah berfirman, Wallahu, dan Allah akhrajakum, mengeluarkan kalian siapapun, min butuni ummahatikum, dari perut ibu-ibu kalian. Segitu aja dulu. Artinya, orang Sunda bilang, manusia itu jelema merejel tina beuteung emak. Harus ingat kepada ibu. Berapa kali ibu menangis tentang kita, menangisi kita saat mengidamkan kita, menghamilkan kita, lalu melahirkan kita antara hidup dan mati ibu itu. Sehingga seorang ibu dinilai syahidah, dinilai syahid, sederajat mati di jalan Allah seperti orang berperang dan wafat di jalan Allah. Karena sakitnya melahirkan. Lalu ibu kembali menangis ketika melihat anaknya sudah mulai belajar berjalan, takut tidak terbahagiakan dengan membeli sepeda kepada kita waktu itu. Lalu ibu kembali menangis ketika kita sudah mau sekolah, takut terbiayai, takut tidak terbiayai. Ketika ibu kembali menangis setelah lulus sekolah, takut tidak terkuliahkan. Sahabat Risalah Hati, ini penting diingat. Karena Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, bukan karena orang tua menyusui dan membiayai. Ini perintah Allah. Tapi secara fitrah, ibu adalah memiliki insting yang tulus dan suci untuk anak-anaknya. Ibu kita tidak pernah mengenal lapar, yang penting kita anaknya nyaman dan kenyang. Ibu kita tidak pernah mengenal ngantuk, yang penting kita anaknya nyenyak. Ibu kita sering berbohong demi kebahagiaan kita, mama lapar tidak, sok kalian dulu. Mama haus tidak, walaupun dia kekeringan tenggorokan. Nyamuk satu dikejar, takut menggigit kita anaknya waktu kita kecil. Allahu a'lam seberapa besar dosa kita kepada orang tua kita. Sebenarnya Allah berjanji ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah itu ada di keriduan orang tua kita, ibu kita. Di awal tadi dikatakan ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Ada kelebihan apa pada sosok seorang ibu? Ribuan kilo jalan yang dia tempuh, lewati rintang untuk kita anak-anaknya. Ibu kita melangkah penuh darah, penuh nanah. Darah daging kita dari air susunya, jiwa raga kita dari kasih sayangnya. Sahabat Risalah Hati, hati-hati dengan ibu. Orang Sunda bilang, ciduh metu sakecaknya, tak kata-katanya jadi doa walaupun dia marah. Maka hati-hati ibu-ibu yang memarahi anaknya pakai ilmu. Wallahu a'lam. Ada apa dengan misteri harus mengutamakan sosok ibu? Jangan terjebak dengan quotes ketika hari ibu. Setelah itu semua dibikin ingat ibu semua. Mom, you are my everything. Ma, kau adalah segalanya ku. Mama kita langsung komen, nya segalanya ku mama. Nyusuh ku mama.
Rumah wadahku mama. Tidak harus terjebak kewajiban menghormati ibu itu setiap kali kita sujud. Berapa kali kita menangis untuk mendoakan ibu kita, sementara berapa juta kali tangisan dan air mata ibu kita nyaris kering oleh kekhawatiran kita terhadap anak-anaknya. Pemirsa, risalah hati, kalau saya nerangin tentang ini sesek dada asli. Kapan kita terakhir melihat wajah serius dan dengan serius bekas apa keriput kening ibu kita? Itu bekas mengkhawatirkan kita, anak-anaknya takut tidak bahagia. Bisa jadi ibu kita masih punya hutang bekas membiayai kita, tapi keep mulutnya, takut mengganggu kebahagiaan kita. Ya Allah, kalaulah ada orang tua kami yang punya hutang bekas membiayai kami, lunasi hari ini juga ya Allah. Amin. Bisa jadi ibu kita terganggu tidurnya karena mengkhawatirkan kita. Ingat, tapi anak mah kadang nggak ingat. Berapa juta suapan yang masuk ke tubuh kita sehingga kita menjadi hebat dan seperti hebat hari ini. Sementara berapa kali kita menyuapi orang tua dan ibu kita. Kapan kita menyengaja datang membawa makanan terlezat, terhebat, ternikmat untuk ibu kita dan kedua orang tua kita. Menyuapkannya langsung ibu. Izinkan saya khusus mendoakan orang tua saya dulu untuk semua orang tua. Allahumma gfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami. Rahmati mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil. Ingat sayang ibu kita kepada kita. Berapa juta suapan yang masuk dengan tangan tulus dan ikhlasnya. Dikejar kita waktu kecil. Pikirku pun melayang. Jadi ingat ke mama ini teh. Kapan kita menyengaja datang membawa makanan terlezat, terhebat, ternikmat untuk ibu kita dan kedua orang tua kita. Menyuapkannya langsung. Miris kejadiannya ketika 12 anak lahir dari satu keluarga yang ada ibunya. Lalu ibunya menjelang usia senjanya sakit, memasukkan obat, struknya ke mulutnya lalu tumpah, tidak ada anaknya yang peduli. Padahal 12 anaknya semua terbersihkan kotorannya dengan tangan kanannya. Kadang-kala kotoran kita anaknya termakan, tapi mama ridho. Tapi ketika ibu hendak memasukkan obat ke mulutnya, jatuh, tidak ada yang peduli, malah anaknya yang kurang ajar ini berdiskusi biar nggak ngerepotin ibu kita, ke rumah jompoin aja. Mama dengar tapi nggak pernah dendam. Yang ada mama malah komentar, nggak apa-apa mama, daripada merepotkan kalian di rumah jompo, yang penting kalian mau ke rumah Allah. Sosok seperti apa ibu kita ini? Maka dosa kedua setelah ke Allah itu ke orang tua. Gambarkan, bayangkan, negara saja dibayangkan ibu pertiwi. Melahirkan kemerdekaan itu harus cucuran darah, keringat, dan air mata. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Sama, ibu juga melahirkan kita jadi pahlawan kita antara hidup dan mati sehingga dinilai syahid. Lalu, apa penghargaan kita kepada ibu kita? Ibu saya ngobrol dengan saya, Pi, mama ngelahirkan Epi itu sakit. Tapi lebih sakit lagi kalau Epi yang dilahirkannya tidak soleh. Mama tidak mau punya anak yang hanya pintar dan cerdas, karena Yahudi pun pintar dan cerdas. Mama tidak mau punya anak yang hanya pandai, karena Fir'aun pun pandai dan kaya. Mama hanya ingin punya anak itu yang soleh, karena bumi diwariskan kepada orang soleh. Al-Anbiya 105. Maka orang tua berdoa, Rabbi habli minas sholihin, tak pernah henti. Bisa jadi hari ini kita dianggap hebat dan seperti hebat. Doa orang tua kita yang terakumulasi dan tidak pernah henti. Kita jadi mau ke masjid, kita mau jadi beribadah kepada Allah. Jangan merasa bisa, harus bisa merasa siapa yang menghebatkan dan kita menjadi ingat kepada Allah. Terima kasih mama, karena setiap ibu yang mendoakan kita, akhirnya kita jadi seperti hari ini, hebat dan seperti hebat. Ibu, ibu, ibu. 3 kali Rasul sebut. Rasul menangis karena tidak dapat kesempatan ini. Maka untuk itu, bisa jadi wajah yang terakhir kita lihat dari wajah ibu kita, itu yang terakhir kita lihat. Bisa jadi suara yang terakhir kita dengar dari ibu kita, itu yang kita dengar. Maka setelah dengar kajian ini,
menyengaja datang minimal nelfon, bisa jadi penyesalan akan didapat setelah kita lupa bahwa kita ada karena ibu kita. Telepon, dengarkan suaranya, mohon maaf, menyengaja minta doanya. Kalaupun orang tua kita tidak diminta doanya, yakin pasti mendoakan. Tapi pemirsa, sahabat Risalah Hati, kalau kita menyengaja minta doa orang tua, kerasanya beda. Karena sampo termahal di dunia adalah ketika air mata seorang ibu menetes ke ubun-ubun anaknya. Rasul bersabda, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Al-jannati taqta min aqdamil ummahat. Kalau kita ingin masuk surga, pertanyaannya, berapa kali kita menyentuh pintu surga yang namanya air kaki ibu? Dan air kaki ibu itu herbal yang tidak dijual di rumah sakit dan toko obat atau apotek manapun. Dan itu penyembuh segala penyakit. Karena ridho Allah ada di ridho orang tua, bukan mencium air kakinya, bukan meminum air kakinya. Tapi filosofi Discovery Channel pun tidak mampu mengungkap dan mengeksploitasi rahasia keutamaan keridoan seorang ibu. Kasih ibu kepada kita dulu bernyanyi. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Mama mau tidak? Kalian dulu. Tapi ketika menyengaja, kapan kita memeluk terakhir pinggang ibu kita? Dulu aja waktu menikah itu pun disuruh penghulu. Wallahu a'lam. Semoga dengan tema kita kali ini kita bisa membahagiakan kedua orang tua seperti layaknya Salman Al-Farisi. Dia tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Sahabat pemirsa Risalah Hati, memetik arti menuai hikmah, mengurai makna daripada keutamaan Allah memberi kita sosok seorang ibu. Rasulullah pernah bersabda di depan para sahabat, izinkan aku, kata Rasulullah, menceritakan orang yang lebih baik daripada para nabi dan para rasul Allah. Sahabat kaget, siapa mereka? Ya Rasulullah, izinkan aku menyebut satu nama sahabat. Dalam kaitan ini Salman Al-Farisi. Apa keutamaan amal dia ya Rasulullah sampai engkau katakan seperti tadi, lebih hebat daripada nabi dan para rasul? Aku saja tidak punya ibu, tapi kehebatan Salman adalah menggendong ibunya untuk bertawaf, berhaji, sampai kulit punggungnya terkelupas, dampal kakinya pecah-pecah, betisnya memanas, menembus padang pasir yang gersang karena panas, dinginnya padang pasir yang mencekik. Tidak pernah diturunkan ibunya dari gendongannya untuk sekedar diantarnya ibadah haji dan umrah. Bertawaf, berniatlah, dan itu pun tidak akan terbayar. Semoga dengan tema kita kali ini kita bisa membahagiakan kedua orang tua seperti layaknya Salman Al-Farisi. Dia tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit karena disebabkan sikap ikram terhadap ibunya. Tangan ini sudah sangat terasa. Bagaimana Allah kalau menghendaki kita menggenggam dua tangan ibu dan ayah kita bertawaf, Allahumma hajjan, Allahumma umratan, ya Allah, ini wujud bakti kami kepadamu karena kami dianugerahi kedua orang tua kami yang luar biasa menghebatkan kami. Kebayang gak indahnya ketika air mata ibu kita menetes ridho. Kalau boleh menawar takdir, biarkan kami anak-anakmu dulu yang wafat, karena malaikat mana yang akan mengajab kami ketika seorang anak wafat lalu ibunya ridho. Tapi ibu kita tidak begitu, selalu mendoakan kita panjang umur. Kalau mau ketemu nanti aja. Ingat-ingat kapan terakhir kita mendatangi ibu kita, memohon ridhonya, meminta maaf atas dosa-dosa kita kepadanya. Kalau dibayar dengan kebaikan tidak akan terbayar, nanti dibayarnya oleh anak kita, sikapnya kepada kita. Maka kalau ingin soleh, anak-anak kita kepada kita, sesoleh apa kita ke orang tua kita, kerjakan mulai hari ini. Telepon, bisa jadi itu suara ibu kita yang pernah kita dengar. Temui, sengaja datangi, bisa jadi wajah yang terakhir kita lihat itu wajah terakhir kita. Yang paling menyesal dari kenyataan ini ketika nama ibu kita diumumkan di masjid, hilang berkah hidup setengahnya dari kehidupan ini, sampai menangis darah pun. Menyesal kita. Dan anak adalah investasi yang abadi dan berarti untuk menjadi sesuatu yang dihargai nanti di hadapan ilahi. Maka doakan, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena hanya anak yang soleh yang mampu merubah takdir kedua orang tuanya. Sahabat pemirsa Risalah Hati, solehkan hati kita untuk kembali bertaubat,
berbuat dengan yang terhebat kepada orang tua kita. Barang siapa yang menghebatkan orang tuanya, Allah hebatkan dia. Barang siapa yang merajakan orang tuanya, Allah rajakan dia. Birrul walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, terutama ibumu, baru bapakmu. Dan ini perintah Allah. Sahabat Risalah Hati, mari kita bermunajat kepada Allah untuk bagaimana kedua orang tua kita termuliakan. Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, tidak ada kami kalau tanpa kedua orang tua kami. Kalaulah ada orang tua kami yang sedang sakit dan dirundung rasa sakit dengan penyakitnya hari ini, cabut rasa sakit dan penyakitnya. Kalaulah ada orang tua kami yang masih punya hutang bekas membiayai kami, lalu kami tidak tahu, bayarkan hutang-hutangnya. Kalau engkau kehendaki, biarkan kami yang membayar hutang-hutangnya. Rumahkan orang tua kami yang belum punya rumah, yang dengan rumah yang layak di usia senjanya, yang dengan rumah yang barokah, sakinah, mawadah, warahmah. Ya Allah, keluarkan dari kekhawatiran dan tenggelamnya dalam kekhawatiran orang tua kami terhadap anak-anaknya. Ya Allah, wafatkan mereka dalam kesyahidan, bebaskan hisabnya, ampuni dosanya. Kalau ada orang tua kami yang hari ini sudah engkau peluk lebih dulu, dijemput oleh malaikat mautmu, peluk dengan pelukan terlembut di sisimu, masukkan ke surga yang penuh kenikmatan yang engkau janjikan. Sampaikan rindu kami kepada keduanya, ya Allah. Allahumma gfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil, ya Allah. Ibu kami, ayah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana warhamna wardu 'anna wa taqabbal minna wa adkhilna al-jannah wa najina minan nar wa aslih lana sya'nana kullah. Ya Allah, kumpulkan kami bersama kedua orang tua kami dan keluarga kami di akhirat nanti di surga yang Engkau janjikan kepada kami. Astagfirullahaladzim. Qul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum, saya Effendi Risalah Hati. Semoga semuanya barokah dan bisa berbakti kepada kedua orang tua yang pernah menghebatkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.